A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, yang karena rahmatnya kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube ya iDream TV dalam program zikir ya, doa dan amalan ya, di mana kita akan sama-sama cari ya apa saja sih ya zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan yang menjadi zikir, doa dan amalan yang diajarkan ya oleh Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi bagian dari rutinitas kita dalam kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah ya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya, di dalam program zikir, doa dan amalan ya, saya akan mengangkat satu tema ya tentang memahami Al-Quran. Di mana ya kita tahu bahwa Al-Quran adalah satu kitab yang Allah turunkan kepada kita, dan kitab ini adalah kitab suci ya, bagi kita ya, kaum muslimin ya, karena di dalamnya terdapat petunjuk ya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, setiap kita ya kalau ingin selamat, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ingin bahagia dunia dan akhirat ya, tidak bisa lepas dari yang namanya Al-Quran. Ya, salah satu amalan ya, yang ini harus kita hidupkan begitu ya di dalam rutinitas harian kita ya, adalah belajar atau memahami Al-Quran. Belajar atau memahami atau mentadaburi Al-Quran. Karena memang sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, amalan ini adalah amalan yang dikerjakan oleh ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan ini jelas-jelas ada dan termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis ya, yang sahih dari Rasulullah SAW, yaitu amalan mentadaburi, memahami Al-Quranul Karim. Secara umum ya, amalan ini ya, tentu menjadi menjadi ajang bagi kita untuk meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran.
Karena bisa jadi selama ini yang kita amalkan ya, kalau berbicara Al-Quran adalah membacanya dalam bahasa Arabnya itu. Ya, istilahnya ngaji ya, bukan ngaji ya, istilahnya apa? Ya, baca Quran gitu ya. Ya, dalam pemahaman awam secara umum yang namanya ngaji membaca Al-Quran jadi kita baca dari mulai Al-Fatihah ya, sampai ke Anas. Tanpa mengutak-ngutik, menyinggung-nyinggung maknanya apa, artinya apa. Yang penting kita baca. Gitu. Ya, ini benar ya karena memang itu juga ada hadis, ada perintahnya dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadisnya. Ya, salah satu keistimewaan Al-Quran ini adalah membacanya saja berpahala ibadah. Satu huruf ya dari Al-Quran ya, yang kita baca ya, itu mendatangkan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca satu ayat ya, di dalam ayat itu ada 100 huruf, maka dikalilah 10. Sekianlah ya, berapa tuh ya, 10 kali 100 1000 kebaikan dari satu ayat yang kita baca. Datang Allah turunkan kepada kita. Jadi membacanya saja memang ibadah dan mendatangkan kebaikan. Namun lebih dari itu, nah ini yang kemudian kita coba hidupkan dalam rutinitas kita. Ya. Lebih dari itu adalah juga harus menjadi amalan kita untuk mentadaburi, memahami, ya, mempelajari isi yang kita baca. Jadi amalannya adalah setelah kita baca Al-Quran dalam bahasa Arabnya, misalnya selesai kita baca surah Al-Baqarah ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-10 yaitu satu berapa ya sampai satu makra lah ya, satu ain begitu. Selesai kita baca, maka kalau berbicara amalan mentadaburi Al-Quran ya, kita beralih kepada terjemahnya. Beralih kepada artinya. Dan dasarnya pijakannya adalah keingintahuan kita tentang apa yang sesungguhnya yang kita baca ini. Apa isinya? Makanya di sini ya penting bagi kaum muslimin ya, bagi Anda ya yang nggak bisa bahasa Arab, yang nggak paham bahasa Arab. Kalau paham sih nggak ada masalah lah ya. Untuk kemudian tidak menyimpan memiliki Al-Quran terjemah. Nah, ini. Tapi kalau rasanya belum jago bahasa Arab, ya nggak ngerti bahasa Arab, maka penting ya, dalam konteks amalan ini yaitu mentadaburi Al-Quran ya. Kita punya Al-Quran, kitab Quran terjemah. Ya. Minimal satu untuk rame-rame lah. Ya syukur-syukur setiap anggota keluarga punya, ya, anak kita punya Al-Quran dengan terjemahnya. Kita ya sebagai orang tua juga punya Al-Quran dan terjemahnya. Apalagi sekarang di Kementerian Agama ya sudah menerbitkan hampir 20 sedang membangun satu proyek yaitu membuat terjemah Al-Quran dalam bahasa daerah ya. Targetnya ada 27 bahasa ya, 27 bahasa daerah di Indonesia yang masih aktif. Sudah digarap oleh Kementerian Agama. Ya, saya di rumah punya Al-Quran terjemahan bahasa Sunda, ya, karena ibu saya orang Sunda. Ya. Saya punya, ya, yang bahasa Indonesia juga ada, yang bahasa Inggris juga saya punya ya dulu waktu umrah ya. Kebetulan ada satu booth ya yang menyediakan Al-Quran terjemah bahasa Inggris. Saya ambil ya dan bawa pulang gitu ya. Ada 2 ya, satu saya hadiahkan kepada seorang non muslim ya, dengan harapan beliau membaca, karena dalam pandangan saya antara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu gapnya nggak jauh, nggak seperti bahasa Indonesia dan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kalau diterjemahkan itu gapnya jauh. Gap dalam artian makna penempatan makna katanya itu. Tapi
Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu gapnya nggak terlalu jauh. Jadi boleh dikatakan bahasa Inggris ini bahasa yang hampir setara dengan bahasa Arab, hampir ya. Kalau yang paling tinggi kan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu di bawahnya. Tapi mendekati gitu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ya, contoh lah gitu kan. Kalau kita kan membahasak. Kalau misalnya dalam bahasa Arab nih kan. Kalau dalam bahasa Indonesia nih, dia pergi ke pasar. Kan? Dalam bahasa Indonesia dia pergi ke pasar. Enggak ketahuan. Dia itu laki apa perempuan? Enggak ketahuan. Udah pergi apa belum? Kan enggak ketahuan. Dia pergi ke pasar, kan enggak ketahuan ini sudah pergi apa akan pergi gitu. Apa sedang pergi. Tapi kalau digunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu ketahuan. Yang perginya lelaki apa perempuan, yang pergi ya udah pergi apa sedang pergi atau akan pergi itu ketahuan. Hanya dengan menggunakan satu kalimat yang sama. Ya, bisa zahaba ila suq, ya, zahabat ila suq, ya, atau yadhabu ila suq, atau tadhabu ila suq. Kalau bahasa Inggrisnya she, he, ya, ketahuan. Jadi hanya dengan menggunakan bahasa satu kalimat yang sama itu bisa ketahuan. Makanya saya ambil itu. Ya, dan kalau saya baca terjemahan Inggris itu ya kadang-kadang maknanya itu banyak yang lebih mendalam ketika kita compare dengan bahasa Indonesia. Ini bukan berarti merendahkan bahasa Indonesia, itu faktanya. Ya. Bahasa kita tidak sekaya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu kemudian kita ya harus sadar itu. Karena di satu sisi sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surah Al-Qamar ya. Surah yang ke-54 ayat yang ke-17 dan ini Allah ulang-ulang ya kalau enggak salah sampai 2-3 kali gitu ya. 3 atau 4 kali gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi diulang-ulang sampai 3 atau 4 kali di ayat di surat yang sama. Walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Ya, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami kata Allah ya, telah memudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Tapi yang jadi persoalan Allah kemudian bertanya, fahal mim mudzakir. Ada enggak yang mau mengambil pelajaran? Maka tentu dari sini kita mafhum, ngerti bahwa yang paling utama dan yang paling besar dari interaksi kita dengan Al-Quran adalah bagaimana kita bisa memahaminya, karena target dari pemahaman itu adalah kita mengamalkannya. Ya. Jadi yang paling penting ya dari interaksi antara kita dengan Al-Quran adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya. Jadi kalau berbicara interaksi seorang muslim dengan Al-Quran ada 3. Yang pertama membaca, yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan. Puncaknya adalah mengamalkannya. Jadi jangan sampai kemudian ya, kita hanya berhenti di level pertama, membacanya. Lalu kemudian kita abaikan memahaminya, lalu kemudian apa lagi ya, nauzubillah diabaikan juga mengamalkannya. Nah itu kan sekarang menjadi fenomena juga ya. Ada orang yang kemudian hafal Al-Quran tapi kemudian katakanlah bukan hafal ya, bisalah ya baca Al-Quran atau mungkin hafal beberapa surat, misalnya hafal surah Al-Ikhlas, hafal Qul huwallahu ahad Allahus samad ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kemudian dalam kesehariannya ya, jauh dari apa yang disebut ya di dalam surah Al-Ikhlas itu. Ya, contoh mudah ya masih menggantungkan ya,
segala sesuatunya kepada selain Allah. Padahal dia baca Allah Samad. Allah itu tempat bergantung. Tapi dia lebih banyak menggantungkan hidupnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan satu fakta yang tidak bisa kita abaikan, bahwa ini menjadi fenomena umum di masyarakat kita. Maka kita tidak ingin stuck di situ, tapi kita tingkatkan kualitas kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Syukur alhamdulillah bagi kita yang sudah rutin menjadikan membaca Al-Qur'an sebagai amalan. Itu ya. Mungkin di waktu subuh habis sholat subuh, atau juga mungkin yang lebih afdal kita baca di sepertiga malam kita baca begitu ya. Atau mungkin selesai sholat 5 waktu, atau mungkin kita sempatkan sebelum tidur. Nah, ini menjadi sebuah kebaikan. Alhamdulillah dipertahankan ya. Tapi kemudian mari kita tingkatkan, mari kita naikkan derajat kita dalam interaksi dengan Al-Quran dengan coba memahami, mentadaburi Al-Quran, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Dalam ayat yang lain bukan Allah tegaskan afala tatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Itu juga ayat itu juga diulang-ulang Maka dari sini harus kita bangkitkan kesadaran dan kemudian menjadi amalan kita untuk berusaha meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Caranya yaitu tadi, selesai kita membaca Al-Quran, lalu kemudian apa yang kita baca hari itu kita coba pahami dengan membaca terjemahnya. Jadi selesai kita baca Arabnya, kita baca terjemahnya. Ya mungkin kita tidak akan memahami semuanya, tetapi paling tidak dari katakanlah 10, 15, 20 ayat yang kita baca, ada satu atau setengah ayat yang kemudian kita pahami. Dan kemudian menjadi kesimpulan dalam pemikiran kita, dan pada akhirnya menjadi amalan. Nah, kalau sudah begitu, maka sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis khairukum kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang ini disebutnya ta'allam kalimatnya bukan membaca tetapi mempelajari Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Jadi bagaimana kita mempelajari, tidak sekedar mempelajari cara membacanya, tetapi kita tingkatkan dengan kita mempelajari apa sesungguhnya makna yang terkandung di dalam ayat yang kita baca, apa isi perintahnya, apa isi larangannya, adakah kisah yang Allah sebutkan di ayat yang kita baca, sehingga kemudian bertambah pemahaman kita tentang Al-Quran. Inilah orang yang Rasulullah sebut sebagai khair, orang-orang yang baik, orang yang terbaik. Dalam bahasa hadis yang lain disebut orang-orang seperti ini disebut sebagai ahlul Quran.
Kalau berbicara ahlul Quran ya, orang kalau sudah digelar sebagai ahlul Quran, maka nanti di yaumul mahsyar ya, dia akan memakaikan kedua orang tuanya dengan mahkota yang bersinar melebihi sinar matahari. Ya, ada hadisnya. Nah, ini yang kemudian kita coba pahami dan coba kita amalkan. Kalau bahasa yang mudahnya, kita belajar kita membaca Al-Quran itu sampai kita bisa mengamalkan isinya. Nah, itu target kita. Kita ngaji ini sampai kita bisa paham apa yang harus kita amalkan. Karena itulah yang sesungguhnya tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Ya, kalimat dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat yang ke-184 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar menjadi petunjuk. Bahkan Allah sebut Al-Qur'an itu sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang benar dengan yang batil. Jadi Allah turunkan Al-Quran supaya kita bisa membedakan, oh ini baik, ini jahat, ini Allah ridhoi, ini tidak, ini akan membawa kita ke surga, ini akan membawa kita ke neraka. Supaya kita tahu. Dan bagaimana kalau kita akan tahu itu kalau kemudian kita tidak paham makna dari apa yang kita baca. Dalam banyak hadis ya, target interaksi kita dengan Al-Quran itu wa'amila bihi ya. Sebagai contoh ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum ya di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid gitu ya. Yatsluna kitab Allah. Mereka ya orang-orang ini membaca kitab Allah. Nah, ini dibaca Arab ya berarti kan. Majelis tilawah ya, kita hadir di masjid, kemudian kita membaca Al-Qur'an. Di apa kalau di kampung kita dikenal istilah tadarus kalau di bulan Ramadan kan begitu ya. Berkumpul buat lingkaran, lalu kemudian baca Al-Quran bersama. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah SAW, ya tidaklah berkumpul satu kaum ya di salah satu rumahnya, rumah Allah. Yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Lalu kemudian mereka juga saling mempelajari, yaitu tadarus ya. Jadi sama-sama mengkaji ya, bainahum, di antara mereka. Kata temannya, ini apa maksudnya ya? Atau kalau di gurunya setelah dibaca bareng-bareng kemudian dibahas oleh gurunya ya, ustadznya, apa yang kita baca hari ini adalah tentang ini. Ini kan wa yatadarasunahu bainahum. Nah, inilah yang disebut dengan majelis ta'limul Quran ya. Ya, majelis yang di dalamnya kita mempelajari Al-Quran, makna untuk kemudian kita bisa mengamalkannya. Kalau ini bisa kita biasa kita lakukan, kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka orang-orang ini akan mendapatkan ya, ketentraman yang Allah turunkan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan rahmat Allah meliputi mereka. Ya, wa hafathumul malaikah, malaikat juga mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian mereka dibanggakan Allah ya di antara makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Jadi menjadi makhluk yang mulia begitu ya ketika kita ketika kita betul-betul ya berusaha berjuang untuk mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Dan ada juga ya hadis-hadis ya yang penegasan jelas ya, adalah bagaimana kita kemudian ya, memiliki target bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran tidak hanya sekedar membacanya, tetapi kemudian juga kita berusaha untuk memahaminya, dan yang paling tinggi adalah berusaha kita untuk mengamalkannya. Nah, di dalam satu hadis ya, dengan redaksi dengan kalimat wa'amila bihi ya. Dan dia mengamalkannya ya, dan beramal dengan itu, artinya dasar dari amalan dia ya, dasar dari perbuatan dia adalah pemahamannya terhadap Al-Quran ya. Sehingga kemudian ini menjadi motivasi ya bagi kita untuk kemudian meningkatkan ya rutinitas kita, amalan kita, dari hanya sekedar membaca ya, Al-Quran dari surah Al-Fatihah ya, hingga surah surah An-Nas begitu, tapi lebih kepada itu kita berusaha untuk mengamalkannya, memahaminya. Dalam satu hadis disebutkan, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah. Ya, seorang mukmin ya, yang beriman kepada Allah, yang membaca Al-Quran ya, dibaca berarti ya bahasa Arabnya, kemudian dibaca juga maknanya, pemahamannya, wa ya'malu bihi, dan kemudian dia beramal dengan itu ya, artinya dia mengamalkan isi yang dia baca itu. Maka kata Rasulullah SAW, perumpamaan adalah kal utrujah, seperti satu buah yang disebut dengan utrujah. Apa itu buah utrujah? Ta'muha taibun warihuha taibun. Rasanya enak, sedap, baunya wangi. Nah, buah apa nih ya? Buah apa yang ada di kita ini? Baunya enak, rasanya enak, baunya sedap, baunya wangi. Nah, kalau saya durian ya, tapi ada juga orang yang nggak suka bau durian, yang nggak suka juga dengan rasa durian. Gitu. Ya masing-masing lah, carilah buah versi kita ya, yang rasanya enak gitu kan, dan baunya harum. Nah, itu adalah perumpamaan orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi disinilah kemudian ya, kita harus memiliki pemahaman ya, bagaimana ya kita bisa menjadikan rutinitas yang membaca mentadaburi Al-Quran dalam keseharian kita. Prakteknya itu tadi ya, selesai kita baca Al-Quran ya, berapa ayat pun itu, lalu kemudian kita sempatkan untuk membaca maknanya, membaca terjemahnya, membaca artinya. Lalu kemudian kita coba pahami, kita cerna ya, dan yang puncaknya adalah kita punya kesimpulan, ini yang harus kita kerjakan, oh ini yang harus kita tinggalkan ya. Kalau seperti itu insya Allah ya, derajat kita mulia, semakin mulia ya, semakin bertambah hazanah pemahaman kita tentang Al-Quran, hazanah pemahaman kita tentang Al-Quran, maka semakin mulia. Nah, karena kan derajat orang berilmu itu kan lebih ya dibandingkan derajat orang yang beriman tapi enggak berilmu ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, ya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, walladzina utul ilma darajat. Ya. Sementara orang-orang yang berilmu ya beberapa derajat ya di atas orang beriman. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika kita ya betul-betul ya bertambah pemahaman kita ya, pengetahuan kita tentang isi Al-Quran, maka semakin naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dan inilah ya bagian dari upaya kita mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam surah An-Nisa ya, ayat yang ke-82, kemudian juga surah
surah Muhammad ya, surah yang ke-47 ayat yang ke-24 juga sama ya. Jadi diulang-ulang ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha ya. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak mentadaburi Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an? Am ala qulubin akfaluha, atau hati mereka terkunci? Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82 disebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an ya. Apakah mereka tidak mempelajari, mentadaburi, memahami Al-Qur'an ya. Walau kana ya, min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira ya. Sebab sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi ini ya kita upayakan ya, menjadi amalan rutin kita ya, insyaallah ya. Mulai sekarang ya sahabat iDream yang pernah singgah ya di video ini ya, mulailah begitu kan ya, menjadi amalan rutin ya, setelah kita baca misalnya nih Al-Qur'an bahasa Arabnya ya, nyambung begitu kan. Kemudian selesai kita baca ya, Arabnya, lalu kemudian kita lihat terjemahnya apa. Sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya handphone, gadget ya. Yang enggak usah repot-repot beli Al-Qur'an terjemah ya kalau memang rasanya mahal atau juga mungkin rasanya enggak praktis, saya pikirnya enggak fleksibel, enggak bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa ya. Silakan di-download ya, diunduh di handphone kita ya, dari Play Store atau apa gitu ya. Itu banyak kok Al-Qur'an terjemah ya. Bahkan Kementerian Agama kita juga ya, punya websitenya ya, Al-Qur'an terjemah dan tafsirnya bahkan. Ya, syukur-syukur tuh ya, kita selesai kita baca artinya bingung, kita baca tafsirnya. Inilah bagian dari kita mengamalkan surah perintah di dalam Al-Qur'an ya, terkait dengan memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan hal itu dan menjadi menjadi amalan rutin kita di dalam keseharian kita. Sehingga kemudian semakin hari derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, semakin naik. Demikian sahabat iDream, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.